Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Apa kabar, Pak Hasan? Kabar baik, Mia. Semangat Kabar ya, Pak, sejahtera, ya? Amin. kabar bahagia, Amin. kabar merasa damai setelah kita menjalani ibadah puasa. Amin. Sekarang masuk di bulan Fitri, Amin. di mana bulan Fitri ini ada bulan pengampunan. Amin. Kemerdekaan kita dirayakan dengan Tokso ya, Mia ya. Baik. Jadi hari ini Bang Hais sudah mulai aktif lagi, insya Allah. Iya. Aktif di konsul, aktif untuk ketemu sama fan-fan yang ada di rumah. Dan tadi hari ini akan membahas mengenai kenapa orang terkena diabetes. Pas banget Pak, biasanya kan habis lebaran tuh konsumsi atau pola makan kita agak amburadul ya Pak ya. Betul, Mia. Makannya manis-manis, kemudian juga bersantan, berminyak, dan semuanya pasti serba yang enak dan enak. Apakah itu bisa memicu terkena diabetes atau bahkan ada penyakit-penyakit penyerta lainnya? Baik, nanti akan disampaikan oleh Bapak Hasan Sabila, Bang HS. Silakan Pak Hasan. Baik, Lemia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila yang sedang mendengarkan kami. Tentunya di dalam pembahasan diabetes ini sangat seru, sebab hampir semua kita tidak tahu yang terkena diabetes siapa. Hampir rata-rata penderita diabetes itu tidak bisa diatasi, sehingga dia harus mengkonsumsi obat seumur hidup, begitu ya Mia ya. Itulah keputusan para medis. Kalau sudah kita dianjurkan untuk cek rutin dan konsumsi obat seumur hidup, yang berarti ini adalah tanda-tanda manusia itu siap untuk menerima risiko. Risiko apa yang ia terima? Tentunya gagal ginjal. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, kebutaan. Yang keempat, amputasi, di mana pembusukan dari diabetes itu bisa berakibat organ tubuh hilang. Saudaraku fan Hasan Sabila, akhir-akhir ini saya menerima setelah lebaran ini banyak anak muda yang menerima cobaan yaitu diabetes yang usianya baru 19 tahun. Ada yang baru 22 tahun. Ternyata mereka juga mempunyai gen, di mana gen ini sangat erat hubungannya. Bapak mempunyai sakit diabetes. Ibu juga sama, mempunyai penderita diabetes. Perjodohan antara bapak dan ibu melahirkanlah anak. Anaknya pada usia muda sudah terkena karena gennya terlalu dekat. Baik dari bapak maupun ibu sama-sama penderita diabetes. Sehingga pada usia muda anak ini akhirnya umur 19 tahun divonis diabetes. Mau tahu kadar diabetesnya umur 19 tahun 400. Ngeri. Cenderung bisa terjadinya gagal ginjal. Cenderung pada usia-usia tertentu, sekarang usia 19 tahun. Pada usia 35 tahun bisa saja usia masih produktif, masih menjadi anak muda, buta. Padahal mereka diharapkan oleh negara. Mereka adalah harapan bangsa. Bagaimana kita untuk mengatasinya? Salam saya kepada semua fan Hasan Sabila. Salam sehat alami. Dan salam mohon maaf lahir batin. Di mana pertemuan kita baik dari udara
secara tidak disengaja ada ucapan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, maka saya, Hasan Sabila, atau Bang HS, bersama kru EMC Sehat Alami 97.8 FM, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan maaf ini doa selalu lancar kepada kami, diberikan kepada Bang HS dan kru kami, sehingga kami akan berjuang terus untuk memberikan pengetahuan ilmu kesehatan. Berikut tumbuh-tumbuhan yang harus direbus atau herbal yang dijadikan obat. Saudaraku fan Hasan Sabila, sekarang sudah banyak mereka yang sadar ternyata tumbuh-tumbuhan adalah bagian dari obat. Dulu kita telah dikelaboi, telah diblasuke, caranya orang Jawa itu, diselewengkan pengertian tentang obat herbal. Pengertian dulu, obat herbal adalah obat hanya untuk sifat sementara dan mengobati terlalu lama. Kesan sampai sekarang, herbal itu bukan obat, tapi hanya untuk pencegahan saja. Dan herbal itu jika mengobati penyakit, lama sembuhnya. Kesan seperti itu sekarang sudah mulai tertengkis. Sudah kita skip, kita hapus pengertian-pengertian seperti itu. Karena itu adalah pengetahuan orang terdahulu yang tidak mau disebut herbal adalah obat terbaik. Kemudian dalam 2 tahun ini, Hasan Sabila mulai gencar mempromosikan tentang pengertian herbal. Mengklaim bahwa herbal adalah obat sesungguhnya obat. Jika sembuh, tidak perlu kita akan minum lagi. Bukti satu demi satu. Sekarang sudah banyak ribuan orang, bahkan sudah jutaan orang di Indonesia ini, bahkan di Singapura, mereka yang saraf kejepit, saking senangnya, diborong semua produk saraf kejepit punya Puspita Raja, dibagikan kepada teman-temannya di Singapura sana. Tanda syukur dia telah meraih kemenangan atas penyakitnya. Ini adalah bukti bahwa tumbuh-tumbuhan itu sungguh menjadi obat. Pengertian dari orang yang terbelakang sehingga mencapai pada tingkatnya orang yang profesional sekarang sudah bisa menerima bahwa tumbuh-tumbuhan sesungguhnya adalah obat herbal. Bukan lagi suplemen, bukan lagi vitamin. Dulu kita dikatakan bahwa herbal ada suplemen, vitamin, itu hanya untuk mencegah. Kalau sudah sakit nggak bisa menyembuhkan. Sehingga pembodohan itu bersarang pada memori manusia. Akhirnya turun-temurun
sampai regenerasi anak muda sekarang pengertiannya sama. Baru 2 tahun ini Hasan Sabilah gencar untuk memberikan pengetahuan sesungguhnya. Karena sudah banyak bukti. Glukoma bisa melihat kembali. Katarak bisa normal kembali. Diabetes tanpa obat bisa kembali menjadi normal. Lemah syahwat bisa kembali menjadi jantan. Stroke jalan kembali. Saraf kejepit apalagi? Apalagi kalau hanya sakit lambung. Saking mudahnya kita mengobati. Oleh karena itu kepada fan Hasan Sabilah, janganlah kita akan tergiur dengan iming-iming. Walaupun itu datangnya dari seorang anak. Kadang anak berpikir dengan logika. Mentang-mentang anaknya sarjana S2, bahkan S3. Kepintaran itu bukan suatu keputusan untuk mengambil keselamatan kesehatan seseorang. Logika. Jika pengalamannya di bidangnya, maka dia akan menyatakan ya benar. Contoh, seorang S3 di bidang herbal, maka dia akan menyatakan bahwa herbal itu mempunyai kandungan yang sangat positif dan tidak akan merugikan kesehatan. Akan tetapi susahnya sekarang yang berbicara itu bukan bidangnya. Ilmu herbal gutak-gatik, kadang nyantol, kadang tidak, kadang tahu, kadang tidak. Sehingga kesimpulannya hanya saya mendengar, hanya saya mendengar katanya. Saya membaca, hanya saya membaca katanya. Tapi tidak, saya mengalami. Beda. Artinya kalau mengalami dia pernah terjun. Inilah bedanya. Maka kepada semua fan Hasan Sabilah, adanya provokasi, adanya isu-isu tentang tumbuh-tumbuhan, abaikan bahwa itu bukan saatnya lagi akan mempengaruhi kuping kita. Sekarang sudah banyak bukti. Tumbuh-tumbuhan dalam waktu singkat bisa menormalkan penyakit. Saya Bang HS tidak pernah lelah untuk mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Mengkaji terus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Setahun tidak terasa, 10 tahun tidak terasa. Selama masih sehat dan masih mampu untuk belajar, maka kita akan mempelajari tentang manfaat daripada tumbuh-tumbuhan. Inilah perjuangan seorang formulator demi bangsanya untuk mengikis kesalahan yang selama ini dia mengerti herbal hanya sebagai suplemen. Ternyata tidak. Kumpulkan saja pada penderita diabetes yang telah mengkonsumsi herbal.
Sebelum dia mengkonsumsi herbal, tentunya obat kimia. Selama mengkonsumsi obat kimia, tanyakan kaki ngedibel tidak, geringgingan tidak, mati rasa tidak, neuropati tidak, syahwat melemah tidak, mata semakin buta apa tidak, pengentalan darah apa tidak, sudah cuci darah apa tidak. Tanyakan. Setelah berpindah kepada herbal, mereka menyatakan, sekarang saya sehat, sekarang saya makannya lebih banyak, sekarang saya tidak pernah lemes, sekarang saya bisa berkeringat, dulu tidak bisa. Mulai terbukti bahwa tumbuh-tumbuhan ternyata menjanjikan kehidupan manusia. Apa tidak bangga kita? Sebagai anak bangsa yang hidup di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan, apakah ini tidak bangga? Patut kita syukuri bumi Indonesia ini banyak ragam tumbuh-tumbuhan. Bahagia kita kalau kita mengetahui tentang macam tumbuh-tumbuhan. Maka kepada anak muda dan kepada generatif diabetes, dengarkan malam ini. Bang HS akan menyampaikan penyebab orang terkena diabetes. Kenapa diabetes itu muncul pada tubuh manusia? Mari kita dengarkan baik-baik. Simak baik-baik, catat baik-baik, karena ini adalah pelajaran yang penting. Bukan berarti orang yang tidak mempunyai gen diabetes, dia aman dari diabetesnya. Tidak. Tetap saja mengancam kehidupan manusia. Mari kita mulai. Saya akan membahas tentang penyebab tumbuhnya diabetes. Yang pertama adalah faktor gen keluarga. Itu di urutan pertama Bapak dan Ibu. Ternyata ini tidak bisa dihindari. Saya sudah mempelajari. Saya sudah sampai pusing. Berapa puluh tahun saya belajar tentang diabetes ini. Ternyata gen tidak bisa diputus. Tetap akan menurun. Cuma ada langkah-langkah untuk menghambat supaya tidak terkena diabetes. Itu saja. Tapi gennya tetap. Karena itu aliran darah dari orang tua. Gen itu bawaan daging dan aliran darah itu disebut gen. Yang kedua, distribusi lemak perut terlalu tinggi. Ini bahaya Bapak dan Ibu, ya. Jadi mengkonsumsi lemak-lemakan di mana lemak itu sudah menutupi dinding lambung, tertutuplah pencernaan itu dengan lemak, berbahaya. Riskan orang itu akan terjadi diabetes. Bukan keturunan, tapi dia mempunyai lemak yang sangat tinggi. Begitu dia merusak pankreas, tentunya mengawali dengan merusak pencernaan. Pertama, dia rasakan lambung selalu kenyang. Makan sedikit, langsung perutnya keras.
Ini artinya tanda-tanda bahwa ini akan terjadinya kelumpuhan pada lambung. Karena kelebihan kolesterol. Yang ketiga adalah gangguan kerusakan organ. Hati-hati Ibu, organ apa saja mari kita simak baik-baik. Yang pertama adalah organ pankreas, sudah jelas. Itu adalah satu-satunya organ yang memproduksi kelenjar. Kelenjar apa saja? Dia bisa memproduksi kelenjar keringat, memproduksi kelenjar lendir, dan memproduksi kelenjar pankreas bisa memproduksi gula yang dijadikan energi bagi manusia. Kalori itu akan larut melalui keringat dan melalui urin, supaya tidak tertumpuk di dalam metabolisme. Ingat Bu ya, dia akan keluar melalui keringat dan melalui urin. Yang berarti pori-pori harus segar. Yang berarti ginjal harus sempurna, karena pembuangannya melalui urin. Ya. Pori-pori bisa rusak karena alkohol. Pori-pori bisa rusak karena perokok berat. Pori-pori bisa rusak karena begadang. Pori-pori bisa rusak karena tumpukan lemak. Banyak penyebabnya. Paham ya Ibu ya? Begitu juga ginjal. Ginjal itu bisa rusak hobi, minuman kecut. Beranggapan bahwa kecut itu adalah melarutkan lemak di dalam darah, ternyata merusak pankreas. Hobi, vitamin C tinggi. Dikira dengan vitamin C tinggi itu badannya fit, sekaligus dia membawa keluarnya lemak dalam tubuh. Siapa bilang bang, rusak pankreas lo? Tidak ada pankreas itu dijual di pasaran. Kalau vitamin C banyak dijual di pasaran, rusaknya pankreas coba kita cari. Ada tidak setiap apotek? Yang berarti kita lebih menghargai pankreas kita sebelum ini rusak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencegah organ itu tidak rusak, pankreas jangan dirusak sendiri. Kemudian pankreas juga bisa rusak karena minuman bersoda. Pankreas juga bisa rusak karena alkohol. Jenis minuman-minuman Bu, kalau pankreas itu. Dan pankreas bisa rusak karena minuman kemasan pakai pewarna. Ya Bu ya, ini yang bisa membuat pankreas itu menjadi rusak. Kemudian organ yang kedua adalah limpa. Saya sering mendapatkan orang berkata bahwa itu adalah lambung. Banyak sekali ini yang keliru. Saya tanya kemudian, berapa lama Pak sudah mengobati lambung? Sudah ada 13 tahun Pak. Lambung 13 tahun. Resep tidak pernah berubah. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ya orang itu kok manut aja. Ganti tempat pemeriksaan sama aja resepnya dan obat sama. Karena pabriknya cuma itu yang buat. Jadi dibuatlah resep yang sama.
13 tahun. Begitu kita akan mengetahui ternyata itu adalah kerusakan limpa yang gejalanya pada atas lambung di bawah hati mengeras, mengeluarkan reaksi panas, rasa kencang pada lambung atau sebah, makan sedikit terasa kenyang, mudah pusing, tenaga lemes, pinggang sakit. Jangan digolongkan kalau ini asam lambung, 13 tahun asam lambung. Tidak sembuh-sembuh. Begitu kita alihkan pada ini adalah vonisnya limpa, begitu diberikan obat tentang limpa, 20 hari sembuh Bapak dan Ibu. Nggak ada 1 bulan. Menanti kesembuhan 13 tahun ternyata hanya 20 hari. Inilah ternyata tumbuh-tumbuhan itu sesuai dengan vonisnya, maka dia akan masuk pada sasaran kimia yang tepat. Di dalam tumbuh-tumbuhan ada senyawa-senyawa kimia yang kimia itu kita satukan, kita padukan, kemudian kita untuk menyerang suatu penyakit tepat. Maka itu disebut obat. Berapa ribu orang sudah yang saya selamatkan, yang katanya lambung ternyata limpa. Kasihan Bapak dan Ibu. Kecuali mengobati mata, kanker, dan stroke itu butuh waktu lama, atau gagal ginjal. Lambung pakai lama. Asam urat pakai lama. Tidak perlu lama. Saraf kejepit pakai lama, tidak perlu lama, cukup sebentar. Ya. Terus organ yang ketiga adalah organ hati. Karena di dalam hati dia mampu wadahnya menyimpan lemak, wadahnya menyimpan HB, wadahnya menyimpan protein. Kerusakan ini tidak ada wadah lagi, sehingga dia menyebar di dalam darah. Terjadilah pengentalan darah. Terjadinya pengentalan darah bisa berakibat tensi dan gula menjadi naik. Bayangkan Ibu, ya, jadi manusia itu serba salah. Over dia makan lemak-lemakan, merusak hati. Kurang lemak, hati menjadi kering. Ini yang kita bingungkan Ibu. Konsultasi adalah jalan keluarnya untuk menuju kebenaran. Terus yang keempat, yang menyebabkan orang terkena diabetes yaitu minuman beralkohol. Yang kelima, hobi makanan dan minuman gula pasir. Saya sering Ibu, Bapak Ibu, banyak yang saya dapati di desa pun banyak, di rekanan kerja pun banyak. Mereka hobinya selalu minum manis, gulanya gula pasir. Kalau gula aren masih aman, masih menjamin pankreas itu tidak akan rusak. Gula pasir, setiap minum gula pasir, tiap minum gula pasir, terus tidak pernah air putih. Masak gula pasir.
makan dan minum sajiannya adalah gula pasir. Bisa kita pastikan orang ini pasti akan terkena diabetes. Sebelum orang ini terkena diabetes, dikasih tahu sama istri atau istri mengasih tahu suami, Pak, jangan minum manis dulu. Terus menerus setiap hari Bapak lakukan seperti itu, nanti Bapak kena diabetes loh. Ah, siapa bilang, saya kan tidak punya agen. Tenang aja Ibu, saya kan gak punya agen. Begitu kena, bingung, lari sana, lari sini. Bang AS dikejar-kejar, segera menyembuhkan. Siapa yang bilang diabetes itu mudah? Kalau hanya menurunkan kadar gula di dalam darah, merem, saya tiduran aja bisa. Tapi begitu saya harus memperbaiki organ kerusakan akibat gula, itu yang susah. Saya harus memperbaiki limpa, saya harus memperbaiki hati, saya harus memperbaiki ginjal, dan saya harus bisa memperbaiki pankreas. Itu yang susah. Menurunkan mudah, nurunkan aja ke pusing, mudah. Yang memperbaiki ini yang susah. Maka pola pengobatan Bang HS, dia akan memperbaiki organ, mengabaikan gula. Biarkanlah gula tetap di angka 250 atau 300. Tapi organ lainnya harus aman. Jangan sampai rusak. Beda. Saya sulap bim salah bim, gula turun. Bapak senang. Tapi organ lainnya tidak selamat. Ini yang saya pikirkan. Nah, berhati-hatilah kita untuk mengobati gula. Kemudian, ini juga banyak terjadi. Setelah makan, langsung bobok, tidur. Ini banyak yang terjadi. Ini ada tanda-tanda Ibu, walaupun bukan gen, ini bisa terjadi gula itu menumpuk, lemak itu menumpuk karena belum terbakar. Setidak-tidaknya kita jalan-jalan dulu, ya. Habis makan, jalan-jalan di teras. Siapa tahu Bang HS lewat. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk belajar, Bapak dan Ibu. Banyak anak-anak kita yang tidak tahu tentang aturan bagaimana kita mencegah agar tidak terkena gula. Ya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian juga yang ketujuh adalah makanan mengandung lemak tinggi. Contohnya lemak tinggi itu. Apa saja contohnya? Ini saya kasih contoh Bapak dan Ibu ya. Ayam boiler. Hati-hati dengan yang hobi dengan ayam boiler. Ya. Hati-hati Bapak dan Ibu. Entah itu sate, entah itu apa yang sifatnya boiler, ini berbahaya. Yang kedua, semua jenis otak sapi, otak ayam, otak kambing, semua jenis otak lemak tinggi. Yang ketiga adalah gaji. Gaji itu tempatnya berkumpulnya lemak. Kalau lagi lebaran, kita lihat
sate gaji di alun-alun itu ya Ibu ya. Dibakar sedap, menggiurkan kayaknya. Asapnya aja terhirup, nyamannya. Begitu kita melihat dagingnya tidak ada sedikit pun. Di situ lemak semua. Tapi laku juga. Hebat juga ya orang Indonesia ini. Lemak dimakan. Hebat. Begitu dia tahu manfaat dari kebanyakan lemak di dalam tubuh berakibat stroke, berakibat mati pada bagian lambung, berakibat naik gula, diabetesnya meningkat atau kerusakan pada pankreas, baru dia sadar. Memang menggiurkan. Mestinya barang seperti itu sudah dibuang, tapi dimanfaatkan sebagai santapan. Bapak dan Ibu, pasien-pasien saya yang datang konsultasi langsung kepada Bank HS, rata-rata kolesterol tinggi. Ibu mau tahu? Rata-rata mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Saya mau berkata apa Ibu? Kolesterolnya tinggi, triglycerid sampai 600, LDL-nya sampai 400. Ngeri. Itu tadi, karena santapannya adalah gaji atau jeruan. Yang keempat adalah mentega. Hati-hati dengan menggunakan mentega Bu ya. Ini adalah jenis lemak jahat Bu, mentega ini. Jadi kalau kita hobi dengan terang bulan, minta sama penjualnya, Mas tolong menteganya diperbanyak, ini lebih berbahaya Bu. Kalau bisa kita menghindari saja. Masih ada makanan-makanan lain, ya Bu ya. Getuk, enak banget getuk itu ya. Nah, itu adalah makanan sehat yang selama ini kita tinggalkan. Karena itu makanan deso. Justru makanan-makanan yang salah itu menjadi makanan modern katanya. Maka Bapak dan Ibu, jenis-jenis lemak sudah saya sampaikan yang bisa membuat organ kita menjadi rusak, bahkan bisa memicu pankreas itu menjadi macet, tidak mampu memproduksi gula yang dibutuhkan oleh tubuh. Harga satu tusuk sate gaji tidak seberapa, rusak pankreasnya jutaan rupiah. Rumah habis tidak terasa. Untuk mengobati pankreas. Oleh karena itu, bagaimana kita caranya agar terhindar dari diabetes? Ini pelajaran lagi Bapak dan Ibu ya. Setiap manusia ingin terhindar dari diabetesnya, maka kita harus melakukan apa? 1. Banyak berolahraga atau beraktivitas mengeluarkan keringat. Itu 1. Ngepel. Ya. Mijati Bang Hasan. Terus yang bersih-bersih taman. Bersihkan kamar mandi. Ya. Semua itu bisa mengeluarkan keringat atau kita berolahraga kecil. Yang penting bisa mengeluarkan keringat atau membakar kalori. Yang kedua, banyak minum air putih yang hangat. Di saat pagi hari, bangun, air putih hangat.
Usahakan itu. Mau tidur malam, jangan dulu kita membawa gula. Kopi habis itu tidur, teh habis itu tidur. Minumlah air putih yang hangat. Walaupun di tengah malam sering kita membuang kotoran, urin kita kuras di malam hari karena banyaknya minum air putih hangat. Artinya ini menyelamatkan kita dari diabetes atau kerusakan ginjal. Jangan takut ya Bapak Ibu ya. Saya kalau sering minum air putih, sering ke belakang, jangan takut. Ya, ini menyelamatkan kita. Yang ketiga, menjaga kesehatan lambung. Artinya kesehatan lambung ini tidak makan terlalu kecut sekali dan pedas-pedasan. Mie instan itu termasuk yang mengganggu kesehatan lambung. Yang keempat, menghindari minuman bersoda. Tadi sudah saya sampaikan ya. Minuman bersoda sudah. Cara-cara ini adalah cara yang keliru. Katanya, dari mana bang? Habis dari minum gue. Minum apa bang? Soda Gembira lah. Gue kok. Lu apa? Wedang Uwuh bang. Lihat saja, 10 tahun ke depan Wedang Uwuh lebih sehat daripada Soda Gembira. Inilah tanda-tanda bahwa selama orang itu sehat, dikasih tahu pasti sulit. Tapi kalau sudah terkena, baru dia sadar. Benar juga ya. Dulu aku mengikuti kamu, tidaklah aku sakit. Baru sadar, tapi sudah hancur. Terus yang kelima adalah menghindari minuman dengan vitamin C berkadar tinggi. Ternyata merusak pencernaan, merusak pankreas, merusak hati, merusak limpa. Lengkap. Ada pasien saya yang tiba-tiba datang, dia menyatakan, saya terlalu banyak pak minum vitamin C. Sejak COVID itu masuk ke Indonesia, bertamu di Indonesia, kemudian saya membentengi diri saya dengan vitamin C. Sekarang pankreas saya rusak pak, gula saya jadi tinggi pak. Teori membuktikan pengguna vitamin C terus menerus, dikira itu untuk stamina, kekebalan tubuh, akhirnya merusak organ. Minuman yang berkemas rasanya kecut, entah itu saset atau botol, itu tidak boleh digunakan sebagai rutinitas, hobi. Oleh karena itu kepada semua fan Hasan Sabila, sadarlah kita setelah kita mengetahui sebelum pankreas itu rusak, tinggalkan. Yang keenam yaitu mengurangi porsi makan nasi putih. Ya Bapak Ibu, apalagi di usia-usia lanjut 40 tahun ke atas. Ya, itu sudah kita mulai, kalau naik motor berarti kita sudah mengurangi gas. Kita turunkan gas itu. Biarlah anak muda yang lebih cepat. Kita lebih berhati-hati. Sebab apa? Begitu kita usia 40 tahun kita tetap gaspol, makan banyak, melebihi daripada anak muda, lihat saja. Berbahaya bu. Resikonya tinggi sekali. Bukan saatnya orang tua untuk memperbanyak makan nasi putih. Artinya ini harus kita ganti dengan sayur dan buah. Nah, memperbanyak sayur dan buah ini lebih aman. Jadi bukan pola gaya sombong. Orang desa saja kok makan sayur lalapan, habis sayur lalapan cuci mulutnya buah. Wong desa wae mbok wis nerimo. Bukan nerimonya, tapi ini pola hidup yang sehat. Sedikit nasi putih,
lebih banyak sayur dan buah. Itu pola hidup yang sehat. Bapak dan Ibu, marilah kita membuat resep. Bagaimana resep ini bisa bermanfaat bagi mereka yang mempunyai gen diabetes agar tidak terkena diabetes. Artinya memutuskan, ya, memutuskan gen tidak sampai ke bawah. Mari kita belajar Bapak dan Ibu ya. Yang berarti kita harus mencari tumbuh-tumbuhan yang mampu merawat pankreas, yang mampu merawat ginjal, limpa, hati. Yang kelima, pencernaan. Gunakanlah resep ini dalam sebulan sekali saja. 2 minggu sekali lebih bagus. Seminggu sekali itu lebih efektif. Mari Bapak Ibu siapkan bolpen. Sudah Ibu dapatkan bolpen dan kertas? Belum punya kertas, ada tembok putih, pakailah tembok itu dulu. Izin kepada suami, tembokmu saya lukis. Yang pertama, buah pace. Ambil 1 yang matang. Kedua, biji salak 10, temulawak 1, ginseng 1, krokot merah secukupnya atau 1 genggam. Jadikanlah ini minuman wedang wuh anti diabetes. Airnya 6 gelas, jadikan 2 gelas diminum pagi dan sore. Kalau ini untuk satu keluarga gimana Pak Hasan? Boleh kalau untuk satu keluarga jumlahnya sama, tinggal kadar airnya diperbanyak. Berarti 8 gelas air, sisakan 3 gelas air. Berarti 4 gelas air. Bisa untuk 4 orang. Untuk 4 orang. Baik. Bapak, Ibu, anak, istri. Ya, anak 2, Bapak Ibu, jadi 4 ya, 4 orang ya. Itu dengan 8 air, sisakan 4 gelas dengan ukuran yang sama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itulah resep dari Bang HS. Terima kasih dari saya Bang HS. Salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.